Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Live Update. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 naik sebesar 6,5%. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, yakni UMP hanya naik 6%. Serikat buruh pun menerima keputusan ini, sementara kalangan pengusaha mengaku kecewa tidak dilibatkan dalam penetapan upah ini. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat 29 November 2024. Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memberikan rekomendasi UMP hanya naik 6%. Namun, Presiden Prabowo mengatakan bahwa setelah membahas dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, pihaknya mengambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025. Menurut Presiden Prabowo, UMP penting untuk meningkatkan daya beli pekerja, terutama pekerja yang belum berkeluarga. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa UMP merupakan jaminan pengamanan sosial dan penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan demi pemenuhan kebutuhan hidup layak. Adapun untuk upah sektoral masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Merespons kenaikan UMP tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan aturan kenaikan UMP akan dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Yasirli mengupayakan aturan baru itu akan keluar pada pekan pertama Desember 2024 atau rampung sebelum Rabu 4 Desember 2024. Sementara itu, pihak Serikat Buruh bersama Partai Buruh menerima keputusan Presiden Prabowo dengan berbagai alasan. Mulanya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkap soal serikat buruh yang kerap menggelar aksi untuk menuntut kenaikan upah. Menurut Said, sejatinya tuntutan buruh yakni meminta agar upah naik sebesar 8-10%. Namun, kini pemerintah telah memutuskan kenaikan upah di angka 6,5%. Kenaikan tersebut dinilai mendekati angka tuntutan serikat buruh yakni di angka 8%. Lebih lanjut, Said Iqbal menyatakan alasan lain kenapa buruh menerima keputusan Presiden Prabowo tersebut. Satu di antaranya yakni soal fenomena deflasi yang pernah dialami Indonesia dalam 5 bulan terakhir. Menurutnya, angka 6,5% yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto sudah rasional dengan pertimbangan deflasi tersebut. Adapun deflasi adalah kondisi ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Terkait kenaikan UMP ini, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo masih menunggu regulasi mengenai kenaikan UMP dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Jakarta, Nur Jaman. Ia mengatakan kalangan pengusaha belum mendapatkan penjelasan terkait landasan kenaikan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai skema penerapan kenaikan UMP 2025. Nantinya para pengusaha akan melakukan kalkulasi dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi dan operasional. Hal senada juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam. Ia menyampaikan pihaknya belum mengetahui landasan apa yang digunakan untuk menaikkan UMP sebesar 6,5%. Menurut Bob Azam, dunia usaha dipastikan akan mengalami kebingungan sesaat untuk mengukur kenaikan berbagai biaya yang dipicu kenaikan UMP 6,5%. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Rapat tersebut membahas soal upah minimal provinsi atau UMP. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Rapat dimulai sekira pukul 16:04 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, rapat soal UMP tersebut digelar pada 25 November lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan dalam rapat pada 25 November itu, Presiden Prabowo menyampaikan arahan soal penyusunan UMP 2025. Hanya saja hasil pembahasan kala itu belum diungkap ke publik.
pemerintah masih melakukan penyusunan UMP dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi. Yasirli mengatakan pertimbangan tersebut diantaranya aspirasi dari buruh dan pengusaha. Dalam menyusun UMP, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan buruh dan menjaga daya saing usaha. Kala itu Menteri Yasirli mengatakan pemerintah masih punya waktu hingga akhir tahun dalam menetapkan besaran UMP. Namun ia bermaksud agar penyusunan UMP akan rampung pada akhir November ini atau paling lambat awal Desember. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 naik sebesar 6,5%. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, yakni UMP hanya naik 6%. Serikat buruh pun menerima keputusan ini, sementara kalangan pengusaha mengaku kecewa tidak dilibatkan dalam penetapan upah ini. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat 29 November 2024. Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memberikan rekomendasi UMP hanya naik 6%. Namun, Presiden Prabowo mengatakan bahwa setelah membahas dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, pihaknya mengambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025. Menurut Presiden Prabowo, UMP penting untuk meningkatkan daya beli pekerja, terutama pekerja yang belum berkeluarga. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa UMP merupakan jaminan pengamanan sosial dan penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan demi pemenuhan kebutuhan hidup layak. Adapun untuk upah sektoral masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Merespons kenaikan UMP tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan aturan kenaikan UMP akan dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Yasirli mengupayakan aturan baru itu akan keluar pada pekan pertama Desember 2024 atau rampung sebelum Rabu 4 Desember 2024. Sementara itu, pihak Serikat Buruh bersama Partai Buruh menerima keputusan Presiden Prabowo dengan berbagai alasan. Mulanya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkap soal serikat buruh yang kerap menggelar aksi untuk menuntut kenaikan upah. Menurut Said, sejatinya tuntutan buruh yakni meminta agar upah naik sebesar 8-10%. Namun, kini pemerintah telah memutuskan kenaikan upah di angka 6,5%. Kenaikan tersebut dinilai mendekati angka tuntutan serikat buruh yakni di angka 8%. Lebih lanjut, Said Iqbal menyatakan alasan lain kenapa buruh menerima keputusan Presiden Prabowo tersebut. Satu di antaranya yakni soal fenomena deflasi yang pernah dialami Indonesia dalam 5 bulan terakhir. Menurutnya, angka 6,5% yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto sudah rasional dengan pertimbangan deflasi tersebut. Adapun deflasi adalah kondisi ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Terkait kenaikan UMP ini, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo masih menunggu regulasi mengenai kenaikan UMP dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Jakarta, Nur Jaman. Ia mengatakan kalangan pengusaha belum mendapatkan penjelasan terkait landasan kenaikan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai skema penerapan kenaikan UMP 2025. Nantinya para pengusaha akan melakukan kalkulasi dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi dan operasional.
Hal senada juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam. Ia menyampaikan pihaknya belum mengetahui landasan apa yang digunakan untuk menaikkan UMP sebesar 6,5%. Menurut Bob Azam, dunia usaha dipastikan akan mengalami kebingungan sesaat untuk mengukur kenaikan berbagai biaya yang dipicu kenaikan UMP 6,5%. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Rapat tersebut membahas soal upah minimal provinsi atau UMP. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Rapat dimulai sekira pukul 16:04 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, rapat soal UMP tersebut digelar pada 25 November lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly mengatakan dalam rapat pada 25 November itu, Presiden Prabowo menyampaikan arahan soal penyusunan UMP 2025. Hanya saja hasil pembahasan kala itu belum diungkap ke publik. Pemerintah masih melakukan penyusunan UMP dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi. Yasir Ly mengatakan pertimbangan tersebut diantaranya aspirasi dari buruh dan pengusaha. Dalam menyusun UMP, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan buruh dan menjaga daya saing usaha. Kala itu Menteri Yasir Ly mengatakan pemerintah masih punya waktu hingga akhir tahun dalam menetapkan besaran UMP. Namun ia bermaksud agar penyusunan UMP akan rampung pada akhir November ini atau paling lambat awal Desember. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 naik sebesar 6,5%. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly, yakni UMP hanya naik 6%. Serikat buruh pun menerima keputusan ini, sementara kalangan pengusaha mengaku kecewa tidak dilibatkan dalam penetapan upah ini. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat 29 November 2024. Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly memberikan rekomendasi UMP hanya naik 6%. Namun, Presiden Prabowo mengatakan bahwa setelah membahas dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, pihaknya mengambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025. Menurut Presiden Prabowo, UMP penting untuk meningkatkan daya beli pekerja, terutama pekerja yang belum berkeluarga. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa UMP merupakan jaminan pengamanan sosial dan penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan demi pemenuhan kebutuhan hidup layak. Adapun untuk upah sektoral masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Merespons kenaikan UMP tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly menyampaikan aturan kenaikan UMP akan dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Yasir Ly mengupayakan aturan baru itu akan keluar pada pekan pertama Desember 2024 atau rampung sebelum Rabu 4 Desember 2024. Sementara itu, pihak Serikat Buruh bersama Partai Buruh menerima keputusan Presiden Prabowo dengan berbagai alasan. Mulanya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkap soal serikat buruh yang kerap menggelar aksi untuk menuntut kenaikan upah. Menurut Said, sejatinya tuntutan buruh yakni meminta agar upah naik sebesar 8-10%. Namun, kini pemerintah telah memutuskan kenaikan upah di angka 6,5%. Kenaikan tersebut dinilai mendekati angka tuntutan serikat buruh yakni di angka 8%.
Lebih lanjut, Said Iqbal menyatakan alasan lain kenapa buruh menerima keputusan Presiden Prabowo tersebut. Satu di antaranya yakni soal fenomena deflasi yang pernah dialami Indonesia dalam 5 bulan terakhir. Menurutnya, angka 6,5% yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto sudah rasional dengan pertimbangan deflasi tersebut. Adapun deflasi adalah kondisi ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Terkait kenaikan UMP ini, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo masih menunggu regulasi mengenai kenaikan UMP dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Jakarta, Nur Jaman. Ia mengatakan kalangan pengusaha belum mendapatkan penjelasan terkait landasan kenaikan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai skema penerapan kenaikan UMP 2025. Nantinya para pengusaha akan melakukan kalkulasi dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi dan operasional. Hal senada juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam. Ia menyampaikan pihaknya belum mengetahui landasan apa yang digunakan untuk menaikkan UMP sebesar 6,5%. Menurut Bob Azam, dunia usaha dipastikan akan mengalami kebingungan sesaat untuk mengukur kenaikan berbagai biaya yang dipicu kenaikan UMP 6,5%. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Rapat tersebut membahas soal upah minimal provinsi atau UMP. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Rapat dimulai sekira pukul 16:04 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, rapat soal UMP tersebut digelar pada 25 November lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan dalam rapat pada 25 November itu, Presiden Prabowo menyampaikan arahan soal penyusunan UMP 2025. Hanya saja hasil pembahasan kala itu belum diungkap ke publik. Pemerintah masih melakukan penyusunan UMP dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi. Yasirli mengatakan pertimbangan tersebut diantaranya aspirasi dari buruh dan pengusaha. Dalam menyusun UMP, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan buruh dan menjaga daya saing usaha. Kala itu Menteri Yasirli mengatakan pemerintah masih punya waktu hingga akhir tahun dalam menetapkan besaran UMP. Namun ia bermaksud agar penyusunan UMP akan rampung pada akhir November ini atau paling lambat awal Desember. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 naik sebesar 6,5%. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, yakni UMP hanya naik 6%. Serikat Buruh pun menerima keputusan ini, sementara kalangan pengusaha mengaku kecewa tidak dilibatkan dalam penetapan upah ini. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat 29 November 2024. Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memberikan rekomendasi UMP hanya naik 6%. Namun, Presiden Prabowo mengatakan bahwa setelah membahas dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, pihaknya mengambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025. Menurut Presiden Prabowo, UMP penting untuk meningkatkan daya beli pekerja, terutama pekerja yang belum berkeluarga.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa UMP merupakan jaminan pengamanan sosial dan penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan demi pemenuhan kebutuhan hidup layak. Adapun untuk upah sektoral masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Merespons kenaikan UMP tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan aturan kenaikan UMP akan dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Yasirli mengupayakan aturan baru itu akan keluar pada pekan pertama Desember 2024 atau rampung sebelum Rabu 4 Desember 2024. Sementara itu pihak Serikat Buruh bersama Partai Buruh menerima keputusan Presiden Prabowo dengan berbagai alasan. Mulanya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkap soal Serikat Buruh yang kerap menggelar aksi untuk menuntut kenaikan upah. Menurut Said, sejatinya tuntutan buruh yakni meminta agar upah naik sebesar 8-10%. Namun, kini pemerintah telah memutuskan kenaikan upah di angka 6,5%. Kenaikan tersebut dinilai mendekati angka tuntutan Serikat Buruh yakni di angka 8%. Lebih lanjut, Said Iqbal menyatakan alasan lain kenapa buruh menerima keputusan Presiden Prabowo tersebut. Satu di antaranya yakni soal fenomena deflasi yang pernah dialami Indonesia dalam 5 bulan terakhir. Menurutnya, angka 6,5% yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto sudah rasional dengan pertimbangan deflasi tersebut. Adapun deflasi adalah kondisi ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Terkait kenaikan UMP ini, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo masih menunggu regulasi mengenai kenaikan UMP dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Jakarta, Nur Jaman. Ia mengatakan kalangan pengusaha belum mendapatkan penjelasan terkait landasan kenaikan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai skema penerapan kenaikan UMP 2025. Nantinya para pengusaha akan melakukan kalkulasi dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi dan operasional. Hal senada juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam. Ia menyampaikan pihaknya belum mengetahui landasan apa yang digunakan untuk menaikkan UMP sebesar 6,5%. Menurut Bob Azam, dunia usaha dipastikan akan mengalami kebingungan sesaat untuk mengukur kenaikan berbagai biaya yang dipicu kenaikan UMP 6,5%. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Rapat tersebut membahas soal upah minimal provinsi atau UMP. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Rapat dimulai sekira pukul 16:04 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, rapat soal UMP tersebut digelar pada 25 November lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan dalam rapat pada 25 November itu, Presiden Prabowo menyampaikan arahan soal penyusunan UMP 2025. Hanya saja hasil pembahasan kala itu belum diungkap ke publik. Pemerintah masih melakukan penyusunan UMP dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi. Yasirli mengatakan pertimbangan tersebut diantaranya aspirasi dari buruh dan pengusaha. Dalam menyusun UMP, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan buruh dan menjaga daya saing usaha. Kala itu Menteri Yasirli mengatakan pemerintah masih punya waktu hingga akhir tahun dalam menetapkan besaran UMP. Namun ia bermaksud agar penyusunan UMP akan rampung pada akhir November ini atau paling lambat awal Desember. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 naik sebesar 6,5%. Kenaikan tersebut lebih besar dibandingkan rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly, yakni UMP hanya naik 6%. Serikat buruh pun menerima keputusan ini, sementara kalangan pengusaha mengaku kecewa tidak dilibatkan dalam penetapan upah ini. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat 29 November 2024. Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly memberikan rekomendasi UMP hanya naik 6%. Namun, Presiden Prabowo mengatakan bahwa setelah membahas dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, pihaknya mengambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025. Menurut Presiden Prabowo, UMP penting untuk meningkatkan daya beli pekerja, terutama pekerja yang belum berkeluarga. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa UMP merupakan jaminan pengamanan sosial dan penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan demi pemenuhan kebutuhan hidup layak. Adapun untuk upah sektoral masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Merespons kenaikan UMP tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly menyampaikan aturan kenaikan UMP akan dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Yasir Ly mengupayakan aturan baru itu akan keluar pada pekan pertama Desember 2024 atau rampung sebelum Rabu 4 Desember 2024. Sementara itu, pihak Serikat Buruh bersama Partai Buruh menerima keputusan Presiden Prabowo dengan berbagai alasan. Mulanya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkap soal Serikat Buruh yang kerap menggelar aksi untuk menuntut kenaikan upah. Menurut Said, sejatinya tuntutan buruh yakni meminta agar upah naik sebesar 8-10%. Namun, kini pemerintah telah memutuskan kenaikan upah di angka 6,5%. Kenaikan tersebut dinilai mendekati angka tuntutan Serikat Buruh yakni di angka 8%. Lebih lanjut, Said Iqbal menyatakan alasan lain kenapa buruh menerima keputusan Presiden Prabowo tersebut. Satu di antaranya yakni soal fenomena deflasi yang pernah dialami Indonesia dalam 5 bulan terakhir. Menurutnya, angka 6,5% yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto sudah rasional dengan pertimbangan deflasi tersebut. Adapun deflasi adalah kondisi ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Terkait kenaikan UMP ini, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo masih menunggu regulasi mengenai kenaikan UMP dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Jakarta, Nur Jaman. Ia mengatakan kalangan pengusaha belum mendapatkan penjelasan terkait landasan kenaikan tersebut. Oleh karena itu, pengusaha masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai skema penerapan kenaikan UMP 2025. Nantinya para pengusaha akan melakukan kalkulasi dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi dan operasional. Hal senada juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam. Ia menyampaikan pihaknya belum mengetahui landasan apa yang digunakan untuk menaikkan UMP sebesar 6,5%. Menurut Bob Azam, dunia usaha dipastikan akan mengalami kebingungan sesaat untuk mengukur kenaikan berbagai biaya yang dipicu kenaikan UMP 6,5%. Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Rapat tersebut membahas soal upah minimal provinsi atau UMP. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Rapat dimulai sekira pukul 16:04 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara tertutup. Sebelumnya, rapat soal UMP tersebut digelar pada 25 November lalu. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly mengatakan dalam rapat pada 25 November itu, Presiden Prabowo menyampaikan arahan soal penyusunan UMP 2025. Hanya saja hasil pembahasan kala itu belum diungkap ke publik.
pemerintah masih melakukan penyusunan UMP dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi. Yasirli mengatakan pertimbangan tersebut diantaranya aspirasi dari buruh dan pengusaha. Dalam menyusun UMP, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan buruh dan menjaga daya saing usaha. Kala itu Menteri Yasirli mengatakan pemerintah masih punya waktu hingga akhir tahun dalam menetapkan besaran UMP. Namun ia bermaksud agar penyusunan UMP akan rampung pada akhir November ini atau paling lambat awal Desember. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit.